Hai guys, kali ini aku ada di destinasi wisata yang terkenal di kota Yogyakarta, yaitu Bangker Kali Adem Merapi. So, gimana explore kali ini? Let's go! Dan ada baiknya sebelum kita berpanas-panasan, kita harus pakai sunscreen terlebih dahulu supaya kulit kita terproteksi maksimal dari jahatnya UVA dan UVB sinar matahari. Let's go! Untuk lokasi Bangker Kali Adem Merapi ini sebenarnya nggak jauh dari kota Jogja, kira-kira perjalanannya cuma 1 jam aja. Dan tadi memang untuk di hari weekdays ini, kan aku di hari weekdays, untuk retribusi tiket sendiri itu ada di bagian bawah. Jadi di bagian dekat Kali Adem Bangkernya ini sendiri itu udah masuk ke parkiran atau bea masuk parkiran. Cuman karena aku datang sebelum jam 8, di jam 6 pagi, jadi untuk retribusi dan tiketnya belum tersedia. So, jadi kalian kalau misalnya mau ke sini bisa banget datang di pagi hari kalau misalnya menghindari untuk retribusi. Tapi untuk nanti kegiatan ketika di hari weekend Sabtu Minggu itu sudah dibuka di pagi hari. So, let's go untuk kita explore. Dan di area sekitar sini banyak banget warungnya, ada di sebelah sini. Untuk jajanan-jajanannya juga tersedia, ataupun ada di daerah sini untuk jajan-jajanan untuk oleh-oleh dan makan-makanan juga ada tersedia. Nah, buat teman-teman yang bawa kendaraan, untuk lokasi parkir ada di sebelah sana. Untuk motor, kendaraan mobil, dan nanti kendaraan jeep ada di sebelah sana. Gak jauh dari lokasi kita parkir tadi sama tempat warung-warungnya, kita langsung ketemu sama Bangker Kali Adem Merapi. So, kita let's go explore untuk ke dalam dan lihat apa aja yang ada di dalam. Di sini pun terdapat beberapa cerita ataupun sejarah Bangker Kali Adem sendiri, dari sebelum erupsi, terkena erupsi, sampai dengan sesudah erupsi. Jadi kurang lebih itu Bangker Kali Adem ini itu dibangun di tahun 2000-an, dan ketika terkena erupsi di tahun 2006, dan ini kondisi setelah direnovasi dan menjadi salah satu destinasi tempat wisata yang ada di kota Yogyakarta, khususnya di daerah Kabupaten Sleman. Nah, dan ini salah satu informasinya. Ini Bangker Kali Adem di Desa Kapuarjo, Kecamatan Cangkeringan, Kabupaten Sleman. So, kita coba explore dan cari tahu ada apa aja di sini di dalam. Assalamualaikum. Permisi. Oke, dan di tengah ini ada bebatuan. Aku pikir ini mungkin salah satu batu erupsi yang kemudian memang tertinggal atau ada di sini. Dan sebenarnya bangker ini tidak terlalu luas dan besar. Ini lokasinya hanya segini aja, dan memang untuk bangker ini sendiri dibangun atau dibuat rencananya itu untuk melindungi dari dampak erupsi Gunung Merapi itu sendiri. Namun sayangnya ketika bangker itu sendiri dibangun tidak sesuai dengan harapan, di mana ketika pada waktu itu erupsi tahun 2006 sempat kemudian digunakan untuk para relawan untuk kemudian berlindung diri dari erupsi Gunung Merapi. Namun sayangnya ceritanya lain, Bangker Merapi itu sendiri mengalami ya sedikitnya terkena imbasnya dari Wadus Gembel atau awan panas Gunung Merapi sendiri, yang mengakibatkan ada beberapa korban jiwa yang kemudian meninggal ataupun wafat di Bangker Kali Adem Merapi ini sendiri. Nah, tepatnya kalau misalnya
ceritanya singkatnya mungkin teman-teman akan banyak tahu di internet ataupun diinformasikan di YouTube lainnya. Cuman di sini salah satu area yang sempat pada waktu itu menjadi saksi sejarah di mana Bangker Kali Adem itu sendiri dibangun dan pada akhirnya saat ini jadi tempat wisata. Dan ini sendiri adalah salah satu lokasi kamar mandinya sendiri yang pada waktu itu ditemukan jenazah. Dan begitulah tadi kondisi dalam Bangker Kali Adem Merapi itu sendiri dan berbagai macam cerita dan sejarah yang ada di dalamnya. So jangan lupa ketika memang datang atau hadir di sini jangan lupa berdoa untuk almarhum yang meninggal di sini. Oke, kita eksplor kembali perjalanan di Bangker Kali Adem dan ada apa aja sih di sini yang bisa kita eksplor dan kita temukan. Let's go. Dan seperti yang kalian lihat, memang di sini kebanyakan pasir dan bebatuan yang mempertahankan tekstur atau konstruksi yang memang ada secara alami di sini. Dan syukurnya memang hari ini sangat cerah banget, bisa dapetin view Gunung Merapi yang jelas dan bagus banget. Dan kalian harus lihat sih. Karena memang lokasinya sudah menjadi lokasi destinasi wisata sendiri, jadi memang di area ini udah disediain beberapa kursi buat bisa dinikmatin atau bisa dipakai untuk duduk-duduk ataupun beristirahat. Dan sudah disediain juga tempat-tempat sampah di beberapa titik supaya teman-teman atau pengunjung yang berkunjung ke sini nggak buang sampah sembarangan. Mau dimanapun tempatnya, jangan buang atau tinggalkan sampahmu ya. Bawa sampahmu dan dibuang pada tempatnya, oke? So kita let's go explore lagi area Gunung Merapi. Ya, seperti yang kalian lihat, tempat ini, area ini emang sering banget dipakai untuk berfoto-foto karena emang megah banget dan bisa melihat Gunung Merapi sangat cantik banget. Jadi mereka akan foto-foto atau eksplor di daerah sini. Tapi nanti kita akan coba eksplor untuk area sana sebenarnya ada apa aja sih. Tunggu ya. Nah, sebelum aku datang ke sini sebenarnya malamnya itu sempat aku cek di live Gunung Merapi CCTV dan memang semalam sekitar hampir jam 12-an itu ada erupsi sedikit sih sepertinya dan memang ada keraguan untuk berangkat paginya. Cuma dari beberapa rekomendasi memang sebaiknya menonton atau melihat CCTV di paginya supaya kita bisa lihat atau tahu kondisinya cerah atau enggak untuk bisa kita melihat Gunung Merapi. So buat teman-teman rekomendasi banget ketika kesini ataupun mau melihat view Merapi jangan lupa buat nonton CCTV Gunung Merapi live. Adalah di YouTube. Dan sebenarnya kalau dari perkiraan cuaca sendiri hari ini tuh ada sedikit mendung ataupun berawan. Dan memang untuk kondisi saat ini ya sedikit berawan sih. Dan akhirnya matahari sedikit terkena awan. Cuman setidaknya membantu untuk mengurangi teriknya sinar matahari yang seterik itu. Tapi untungnya tadi udah pakai sunscreen. So semoga bisa terproteksi dengan aman. Dan setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya awannya lewat. Dan dikasih pemandangan cerah banget Merapinya. Wah, bagus banget. Kalian harus lihat. Dan memang menurut informasi dari warga setempat, memang di jam 7 sampai jam 8 itu biasanya cenderung berawan dan agak tertutup tuh Gunung Merapinya. Cuman nanti ketika after itu biasanya langsung terang atau enggak ketika kondisi sehabis hujan biasanya walaupun pagi sampai siang hujan
nanti setelah hujan pun biasanya nanti akan lebih cerah lagi dan Gunung Merapi akan langsung terlihat sangat jelas. Sebenarnya tanda-tandanya itu mudah banget sih. Yang penting dia itu tuh langitnya biru, pasti langsung cerah. Dan pemandangannya mesti langsung bagus banget. Seperti yang aku lihat sekarang. Untuk menuju ke atas sendiri sebenarnya ada 2 jalur, ada di kanan ataupun kiri. Nanti biasanya di Bangkar itu, setelah Bangkar itu ada jalur yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Nanti untuk alurnya sebenarnya sama, rutenya sama, nanti akan ketemu di titik tengah ini dan langsung view-nya nanti Gunung Merapi. Dan beginilah untuk situasi dan kondisi serta pemandangan yang aku lihat selama menuju perjalanan ke atas. Jadi emang cantik banget. Gunung Merapinya sangat jelas ditemani sama lautan awan di sekelilingnya. Dan kanan kiri berwarna hijau rerumputan. Dan bentar lagi aku sudah sedikit mendekati ujungnya dan ada pemandangan yang cantik di sini. Jurang dan langsung Gunung Merapinya. Bagus banget. Dan dari sini, ujung jurang ini sebenarnya ada jalur lagi jalan ke sana. So, kita coba explore ada apa sih di sana. Let's go. Sebenarnya ini pertama kali aku berkunjung ke sini dan menemukan jalur ini. Aku nggak tahu sebenarnya ini jalur apa, cuman emang kayak ada jalan setapak yang kemudian bisa diakses. So kita explore ada apa sih sebenarnya di sana, atau jalan menuju ke bawah. Kita tidak pernah tahu kalau kita tidak mencoba. So let's go. Setelah di belakang tadi ada pecahan jalur 3, sebelah sini dan belakang sana, dan ini sepertinya mengarah ke utara dan ke atas. So kayaknya kita coba untuk jalur yang ini. Let's go. Dan mungkin memang jalur ini lebih ke menunjukkan view untuk bisa melihat Merapi di sisi yang berbeda, karena jalurnya semakin mengecil juga. So bukan rian kalau tidak mau mencoba, tapi memang ini jalurnya sekecil itu. Nggak tahu bisa diakses atau enggak, tapi let's try. Dan sedikit ada turunan juga di sini. Aku nggak tahu sih menuju kemana dan kemana ini tempat ataupun jalannya. Cuman emang semakin kecil jalannya dan semakin sulit untuk kita menemukan jalan lain. Cuman ada beberapa jalan setapak yang bisa kita pakai. So kita explore. Let's go. So memang apa sih, nyasar-nyasar dikit. Cuman nggak apa-apa. Kita coba ada pemandangan apa yang bisa kita lihat dan temukan di sini. Dan kita sampai di sini. Wah. Dan ternyata kita sampai di ujung jalan. Who knows? Gak tahu sih di ujung jalan atau enggak. Cuman ada jalan setapak. Oh, dan ternyata sepertinya kita ke salah satu gardu gitu. Gardu sinyal atau apa kurang tahu, ada di sebelah sana. Cuman pemandangannya di sini bagus banget. Lihat. Kece. Dan masih perjalanan menuju ke atas, memang lewat semak-semak. Jadi kayak ada, aku kurang tahu gardu atau buat tempat sinyal, kurang tahu. Cuman kita coba explore dan menuju sampai sana. Mungkin itu menjadi titik terakhirku nanti untuk explore di kawasan Bangkar Kali Adem Merapi. Dan pemandangannya emang cakep banget, cerah. So kita coba lihat ada apa di sana. Dan inilah penampakannya lebih dekat. Kayaknya emang sinar pemancar ya.
ini tempatnya yang kita tuju terakhir. Dan ketika kita bertengok, pemandangan kotanya bagus banget. Wow. Mungkin dari sini kecil banget ya, cuman itu cakep banget pemandangannya. Gokil. Akhirnya bisa eksplor di sini. Thanks. Dan seperti kalian lihat, banyak kepulan awan di sana. Kurang tahu mungkin ya karena memang Gunung Merapi ini salah satu gunung yang aktif juga di Pulau Jawa. Mungkin ini sedang ada aktivitas Gunung Merapi yang terjadi sekarang. So sepertinya kita harus cabut aja. Dan itulah tadi eksplor singkat perjalananku kali ini di Bangker Kali Adem Merapi. Seru kan? Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like, komen, dan share video ini kemana-mana. So, setelah ini eksplor kemana lagi ya? Jan pentol bakso. Kering bumbu kacang ya? Iya, pakai bumbu kacang. Pedas sedang nggak? Pedes banget. Pedas banget. Seporsinya 10.000.